Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Gusmaneli ZSPD MSI selaku dosen pengampu riset operasi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum itu, sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Albayhaqi dengan NIM 45, Kak Pani Mayangsari dengan NIM 49 dan Tia Agustina dengan NIM 26. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi analisis sensitivitas dengan penambahan variabel baru. Sebelum itu kita memasukin latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk sejarah riset operasi ini, ia dimulai berkembang saat Perang Dunia II, pihak sekutu yang dipelopori oleh kerajaan Inggris. Raja berseteru dengan negara-negara fasis yang dipelopori oleh Jerman. Istilah Operation Research pertama kali diungkapkan dan digunakan pada tahun 1940. Pada awal perang di tahun 1939, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli dari berbagai disiplin dan mengoordinasi mereka untuk mengatasi persoalan optimasi research atau sumber mereka yang terbatas. Eh, Pada kasus ini, kami akan membahas tentang metode simplex yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus yang kami dapatkan. Sebelum masuk itu, kita harus mengerti dulu apa itu metode simplex. Metode simplex itu merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode ini biasanya digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Boleh lanjut, Kak? Nah, sesuai tadi kita kan akan membahas tentang judulnya analisis sensitivitas. Analisa sensitivitas sendiri merupakan metode yang dilakukan untuk mengurangi perhitungan-perhitungan dan menghindari perhitungan ulang bila terjadi perubahan perubahan satu atau beberapa koefisien modal linear programming pada saat penyelesaian optimal telah dicapai. Hal ini dapat dilakukan dengan catatan tersedianya matriks kunci pada tabel simplex optimal tersebut. hmm, Sebelum masuk di analisis sensitivitas, ada beberapa perubahan yang mungkin harus diperhatikan. Pertama, perubahan pada koefisien fungsi tujuan, baik pada koefisien dasar, basis, atau bukan dasar, dan pengaruhnya terhadap variabel dual. Kedua, perubahan pada kendala baik pada kapasitas atau koefisien. Ketiga, penambahan variabel keputusan yang baru. Keempat, penambahan kendala dan batasan baru. Di sini kami mendapatkan dengan kasusnya yaitu penambahan variabel yang baru. Untuk contoh permasalahannya akan dijelaskan Kak oleh Kak Pani. Silakan Kak Pani. Baik, terima kasih. Adapun contoh permasalahan dari eh, mungkin perubahan yang terjadi pada analisis sensitivitas itu, yaitu penambahan kendala atau batasan yang baru, di mana penambahan variabel keputusan yang baru, di mana contoh permasalahannya di sini kami mengambil contoh kasus, yaitu perusahaan sepatu Medstar
di mana perusahaan sepatu tersebut itu membuat tiga merek sepatu, yaitu merek A, B, dan C, di mana untuk memproduksi sepatu-sepatu tersebut, perusahaan menggunakan tiga jenis mesin. Kapasitas mesin-mesin tersebut tercantum pada tabel berikut. Adapun tiga jenis kapasitas mesinnya, yaitu jenis mesinnya ada mesin satu, 2, dan 3. Kapasitas waktu jenis mesin satu adalah 48 jam, mesin 2 20 jam, mesin 3 8 jam. Jumlah waktu yang dibutuhkan tiap mesin untuk memproduksi yaitu mesin satu merek sepatu A 8 jam, merek sepatu B 6 jam, dan merek sepatu C 1 jam. Mesin 2 merek sepatu A 4 jam, merek sepatu B 2 jam, dan merek sepatu C 1,5 jam. Dan seterusnya, keuntungan per buah untuk masing-masing sepatu merek A, B, dan C adalah senilai 60.000, 30.000, dan 20.000. Lalu di sini kita akan mencari berapa keuntungan maksimum, berapa banyak sepatu yang harus diproduksi sehingga mereka memperoleh keuntungan maksimumnya. Adapun penyelesaiannya adalah menggunakan model programming linear. Dari masalah yang kita ketahui tadi, variabel keputusannya didapat X1, X2, dan X3, di mana menyatakan banyaknya merek sepatu yang harus diproduksi. Lalu fungsi tujuannya adalah memaksimumkan dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 dan ditambah 20X3. Dengan fungsi kendalanya adalah 8X1 tambah 16X2 ditambah X3 kecil sama 48, 4X1 ditambah 2X2 tambah 1,5X3 kecil sama 20, 2X1 tambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 kecil sama 8. Dari pemodelan tersebut ini dibuat bentuk bahan baku sebagai berikut. Fungsi tujuannya tadi memaksimumkan variabel keputusannya itu menjadi Z 60X1 tambah 30X2 ditambah 20X3. Kita tambahkan di sini variabel 0S1 dan 0S2 dan juga 0,5S3. Lalu fungsi kendalanya akan berbentuk sebagai berikut, sehingga perhitungan tabel simpleksnya yaitu dimulai dari iterasi 0 yang akan dilanjutkan oleh Tiah. Baiklah, dalam perhitungan tabel simplex dimulai dari iterasi 0, di mana variabel dasarnya diperoleh Z, S1, S2, dan S3, di mana Z itu bernilai 1, 0, 0, 0, X1-nya bernilai min 60, 8, 4, dan 2, X2-nya min 30, 6, 2, dan 1,5, X3 negatif 20, 1, 1,5, dan 0,5, S1, 0, 0, 1, 0, S2, 0, 0, 1, 0, S3, 0, 0, 0, 1, RHS-nya diperoleh 0, 4, 8, 28, dan indeksnya diperoleh 6, 5, dan 4. Pada tabel iterasi pertama ini, belum optimal karena pada basis Z masih bernilai negatif. Selanjutnya dilanjutkan dengan iterasi yang pertama. Untuk nilai pada Z yaitu 1, 0, 0, 0, X1-nya 0, 0, 1, X2 15, 0, negatif 1, 0,75, X3 negatif 5, negatif 1, 0,5, 0,25. Untuk S1 yaitu 0, 1, 0, 0, S2 0, 0, 1, 0, S3 30, negatif 4, negatif 2, dan 0,5. RHS yaitu 240, 16, 4, dan 4. Diperoleh indeks yaitu negatif 40, negatif 16, 0, dan 16. Di mana pada iterasi pertama ini juga belum optimal karena pada basis Z yaitu masih diperoleh nilai yang negatif.
Selan- Selanjutnya dilanjutkan dengan iterasi yang kedua, yaitu pada variabel Z, yaitu diperoleh nilai 1000, X1 0001, X2 5, negatif 2, negatif 2, dan 1,25, X3 yaitu 0010, S1 0100, S2 yaitu 10, 2, 2, dan 0,5, S3 yaitu 10, negatif 8, negatif 4, dan 1,5, diperoleh RHS yaitu 240, 24, 8, dan 2. Maka dari perhitungan pada iterasi yang kedua, menunjukkan berdasarkan tabel nilai Z yaitu sudah optimal karena tidak ada lagi nilai yang negatif. Jadi pada kasus ini disimpulkan bahwasannya banyak sepatu tiap merek yang harus diproduksi adalah sebanyak 2 buah sepatu merek A dan 8 buah sepatu merek C, dengan keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 280.000. Selanjutnya adalah penambahan satu variabel atau aktivitas yang baru, di mana untuk fungsi tujuan yaitu untuk memaksimumkan dengan Z yaitu 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 ditambah C4x4 dan 0S1 ditambah 0S2 dan 0S3. Untuk fungsi kendala itu sendiri diperoleh 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah A14x4 ditambah S1 sama dengan 48. Yang kedua yaitu 4x2 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah A24x4 ditambah S2 sama dengan 20. Yang ketiga yaitu 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah A34x4 dan ditambah S3 sama dengan 8. Diperoleh X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3 lebih besar daripada 0. Langkah selanjutnya itu diperoleh hasil perhitungan pada tabel simplex, yaitu variabel Z, S1, S3, dan X3, dan X4, yaitu pada Z bernilai 1000, X1 5521, X2 11,25, 4,25, 0,5, dan 1,5. Pada X3 yaitu 0010, pada X4 yaitu 0001, pada S1 yaitu 0100, pada S2 yaitu 7,5, negatif 0,5, 1, dan negatif 0,5. Pada S3 yaitu 17,5, negatif 0,5, negatif 1, 1,5. Pada RHS diperoleh 290, 34, 12, dan 2. Dapat disimpulkan bahwasannya jadi pada sebelum penambahan variabel aktivitas baru hasilnya tetap pada solusi optimal. Akan tetapi pada saat penambahan variabel atau aktivitas baru dengan syarat 10 dikali A24 ditambah A34 lebih besar daripada C4, maka hasilnya tetap solusi optimal. Sedangkan jika 10 dikali A24 dan ditambah A4 kecil dari C4, maka hasilnya bukan lagi menjadi solusi optimal, melainkan tetap menjadi solusi optimal yang baru. Kembali ke moderator. Maaf, mungkin moderator belum di-unmute. Oh iya, maaf tadi kemut. Terima kasih kepada Kak Pani sama Tia sudah membantu memaparkan materinya. Pada untuk kesimpulan
ini kami dapatkan ketika sebelum ditambahkan variabel terbaru, kami mendapatkan hasilnya sudah solusinya adalah optimal. Tetapi ketika kami menambahkan salah satu variabel atau aktivitas apapun itu dengan syarat ada yang lebih besar dari konstannya C4 maupun yang konstannya maupun yang lebih kecil dari konstannya C4. Untuk yang lebih besar dari atau sama dengan C4, hasilnya tetap sama dengan sebelum penambahan variabel, tetapi ketika pada saat itunya apa lebih kecil dari konstannya C4, maka ditemukan hasilnya bukan lagi menjadi solusi optimal yang sebelumnya, tetapi berubah menjadi solusi optimal terbaru. Untuk itu kami dapatkan tidak semuanya pada saat sebelum penambahan variabel ataupun sesudah penambahan variabel ada kemungkinan bisa sama atau tidak. Dengan tentunya kita akan menghitung menggunakan metode tabel simplex. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.